Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih semangat? Selamat pagi. Oke. Sehat? Kalian sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Silahkan pimpin salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Dulu siap sebelum belajar kita berdoa, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa saya. Bapak absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sebutkan saja nama-namanya yang tidak hadir hari ini. Restu kenapa? Restu sakit. Terus? Nurlinda kenapa? Izin. Kemudian? Risma kenapa? Sakit. Oke, terus? Cynthia kenapa? Tanpa keterangan. Oke. Terus? Siapa? Hilman kenapa? Sakit. Oke. Untuk pembelajaran hari ini ya, ada beberapa penilaian yang akan Bapak laksanakan. Ya, yang pertama ada penilaian sikap. Dari tadi ke penilaian sikap kalian gimana belajar dengan Bapak, terus ketertiban, kerapihan, juga itu ada penilaian sikap. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nanti ada diskusi ya secara kelompok. Ada LKPD juga dibagikan. Jadi hasil pengerjaan kalian ditilai bentuknya itu penilaian keterampilan. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Nanti di akhir ada soal kuis ya, tapi kerjakannya secara mandiri. Ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk penilaian kuis nanti yang akan dilaksanakan ya. Ada pertanyaan tentang penilaian? Tidak ada. Oke, pembelajaran hari ini ada diskusi kelompok ya, ada tanya jawab, presentasi, terus ada evaluasi juga. Jadi yang presentasi itu dievaluasi sama kita bareng-bareng. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada tentang penilaian? Kita kemarin belajar tentang apa? Kuartil, desil, dan persentil. Masih ada ya persentil. Oke, kuartil itu apa? Oke, membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian persentil? Gimana? Oh, membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Oke, masih pada ingat ya? Sekarang kita akan ngebahas materi lanjutan tentang simpangan rata-rata. Atau simpangan rata-rata itu termasuk ukuran penyebaran data. Oke. Adapun untuk pengertiannya, simpangan rata-rata adalah rata-rata dari selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-ratanya. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke, untuk indikator, yang pertama menganalisis nilai simpangan rata-rata dari data yang disajikan. Oke, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama tujuan pembelajarannya melalui aktivitas mengamati, mempertanyakan bahan amatannya, melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi, mengasosiasi semua informasi yang diperoleh dan mengkomunikasikan hasilnya baik dalam kelompok dan klasikal. Peserta didik mampu kalian itu dapat pertama menganalisis nilai simpangan rata-rata dari data yang disajikan dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai simpangan rata-rata dari data yang disajikan dengan tepat. Untuk aplikasi simpangan rata-rata, biasanya untuk statistika itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk simpangan rata-rata ya, penjual sepatu contohnya. Rata-rata penjualannya itu yang ukuran 40 ya, rata-ratanya ukuran 40, tapi kan nggak semua yang dijual itu 40 kan, ukurannya 40, tapi harus ada
harus ada yang ukuran 41, walaupun rata-rata penjualan yang paling banyak itu ukuran 40, tapi harus ada ukuran 41, ukuran 42, 43, karena kan rata-rata ukuran sepatu orang Indonesia itu berapa? 40 maksimal 42 ya, nggak ada yang 45 kan? Nah, nggak ada. Nah, jadi intinya mah harus ada ukuran sepatu yang lain. Ya, seperti itu ya. Bapak ada permasalahan? Ya. Silakan salah seorang dari kalian membacakan. Silakan acungkan tangan. Ini ada dua permasalahan, permasalahan pertama dan permasalahan kedua. Silakan bacakan dulu yang permasalahan pertama. Diketahui data tunggal dari suatu populasi 8, 2, 10 dan 7 jika rata-ratanya 6, maka simpangan rata-rata dari data populasi tersebut adalah. Nah, itu permasalahan satu. Permasalahan dua, silakan. Tentukan simpangan rata-rata data pada tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Silakan kalian analisis ya. Coba cari di internet. Ada kuota kan? Nah, silakan buka HP-nya, tapi gunakan untuk pembelajaran ya. Cari. Ada permasalahan ini, bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekarang kalian duduk secara berkelompok. Kemarin kan Bapak sudah dibentuk ya kelompoknya? Mana catatannya? Catatan kelompok? Nih, sudah dibentuk kelompoknya. Kelompok 1 Hilman, Abdul Aziz, Depa, Ismayanti, Neng Nur. Kelompok 2 M. Iksan, Salpin, Fikri, dan sampai Winaria. Silakan duduk berkelompok. Mejanya disatukan saja. Sok, silakan. Duduk dulu berkelompok. Sudah berkelompok ya? Nah, Bapak ada LKPD ya. Untuk menyelesaikan permasalahan dua ini, Bapak berikan LKPD. Silakan digabungkan antara informasi yang kalian peroleh tadi dengan LKPD yang Bapak berikan. Ya, mengerti tidak? Oke, silakan. Ini kerjakan LKPD-nya, kerjakan secara berkelompok ya. Jangan lupa beri nama anggota kelompoknya. Oh, ini dikasih kesimpulan di simpangan rata-rata itu apa, bagaimana? Iya, simpangan rata-rata apa? Pengertiannya juga boleh. Ini mah langkah-langkah mengerjakan simpangan rata-rata. Dilihat dari ini nih, kan ada. Ya. Oh ya ini. Ya, langkah-langkahnya ini. Kalian menggunakan bahasa sendiri. Ini bisa diisi rumus, bisa pengertiannya juga bisa. Ya, isi kolomnya bertahap ya, seperti itu. Ya. Jadi isinya kalau tidak berurutan maka susah, makanya harus berurutan. Gimana ini bisa? Nah, isinya berurutan ya. Data tunggalnya sudah? Kalau sudah ya, silakan siapkan atau itu kan LKPD ya. Siapkan nanti untuk presentasi di depan. Ya. Kalau ada coret-coretan, perjelas lagi tulisannya. Ya. Biar nanti pas ditulis di sana, nanti ada perwakilan kelompok untuk maju ke depan, mengerjakan di depan. Ya, dipresentasikan. Ya. 1-2 orang maju ke depan mempresentasikan kalau hasil diskusi kelompoknya. Jadi kalau ada coretan perbaiki sekarang, ya rapihkan. Siapa yang mau presentasi ke depan? Silakan, kelompok 1.
Permasalahan berapa? Depa sama Mila ya ini ya. Depa ngadepnya ke sana tuh biar kelihatan sama ketinggalan. Jadi nilai X bar hasilnya adalah 3 3 sama dengan X. sama dengan X. X-nya berarti 3 sama dengan X. terus Simpangan rata-ratanya hasilnya ini 14 14 per 5. 14 per 5. Oke. Nah, ini hasil pengerjaan kelompok 1. Silakan, ada yang berbeda dari kelompok lain? Ada pertanyaan dari kelompok itu? Yang terakhir bisa diperkecil. Yang terakhir bisa diperkecil tidak? Ini. Ya, bisa diperkecil tidak? Bisa diperkecil. Berapa kalau diperkecil? Jadi 2,8. Sok, perkecil dulu dari kelompok ini. Silakan ke depan. Kelompok berapa tuh? 3, Pak. Kelompok 3. Jadi berapa kalau diperkecil? 2,8. Jawabannya bisa sampai sini, ya. Oke, kelompok ini silakan sampaikan yang kesimpulan. Nah, ini. Simpangan Berdiri aja di sini. Simpangan rata-rata adalah jumlah semua nilai mutlak simpangan dibagi dengan banyaknya data. Simpangan rata-ratanya apa? Yang keras. Perhatikan dulu. Ini. Simpangan rata-rata adalah jumlah semua nilai mutlak simpangan dibagi dengan banyaknya data. Sekarang ya. Ada soal ya. Silakan kerjakan secara mandiri. Ini. Bentar. Ini bagikan dulu. Untuk menilai pengetahuan kalian, kita refleksi terlebih dahulu. Jadi kita hari ini belajar tentang apa? Simpangan rata-rata. Bagaimana bisa mengerjakan simpangan rata-rata? Bisa tidak mengerjakan simpangan rata-rata? Bisa. LKPD mempermudah kalian enggak? LKPD itu mempermudah kalian enggak? Yang keras jawabnya. Oke, jadi kalian bisa mengerjakan simpangan rata-rata? Bisa. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas tentang simpangan baku dan ragam. Lanjutan materi ini ya. Silahkan kalian cari-cari informasi terlebih dahulu apa itu simpangan baku ya di rumah. Kemudian nanti kita belajar bersama-sama tentang simpangan baku. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Kita belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.